Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel kita ketemu lagi. Kali ini kita ada tamu. Beliau adalah Mas Ahmad Mukholis. Beliau adalah Ketua Forum PKBM Kabupaten Wonosobo, juga pengurus DPW Forum Jawa Tengah dan lain-lain. Akhirnya kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Pak Kiai gitu ya. Monggo. Ketemu jenengan itu meskipun belum kenal, itu bawaannya itu koyone bodoh dewi, guyune renyah, namanya pokoknya kenyamanan itu. Bolone mesti akeh jenengan. Ya begitu. Gitu ya. Barangkali. Oke, ini Pak Kholis. Ya siap. Jenengan punya PKBM Prospek yang terkenal di Kabupaten Wonosobo ini, memiliki siswa terbanyak begitu. Tapi sebelum itu, sejak kapan sih jenengan masuk di dunia kesetaraan ini? Gitu. Iya, kalau dihitung tahun kita itu 2005, tanggal 14 Maret 2005 kita mendeklarkan, dan saat itu dihadiri oleh ketua provinsi dan kawan-kawan. Gitu. Tahun 2005. Jenengan langsung sebagai ownernya PKBM Prospek gitu ya? Langsung pemikir, pendiri, pemodal. Saat itu jenengan udah lulus apa itu? Waktu 2005 itu saya belum lulus paket C. Saya paket C itu lulus Mei. Ya, ujian pertama itu tahap pertama 2005 Mei. Nah, itu saya mendirikan Maret, tapi saya pernah mengikuti ujian paket C itu 2004. Bentar. Jenengan siswa paket sih gitu? Saya siswa tapi mendirikan sekalian gitu? Iya, karena waktu itu saya pernah mengikuti ujian paket C tahun 2004. Saya ingat betul dulu itu ada ujian gelombang 1, tahap pertama dan tahap kedua. Saya mengikuti ujian paket C yang tahap kedua itu di bulan Desember. Jenengan kok ikut paket C, kenapa? Ceritanya apa? Iya, gini, asbabun nuzulnya. Saya itu termasuk di kampung itu agak aktif lah. Ketua pemuda gitu ya? Di organisasi, terutama di keluarga besar Nahdlatul Ulama. Saya jadi anggota IPNU waktu itu tahun itulah. Nah, IPNU ternyata di situ aktif, ternyata memiliki teman banyak dari aktivis, mahasiswa dan sebagainya. Nah, dari situ kita karena banyak teman ya, sehingga temennya juga mahasiswa. Nah, dilihatnya itu saya tuh sudah lulus SL, ada yang ngarani saya itu sudah S1. Ya. Tapi sebenarnya saya masih memang lulusan MTS gitu ya. Tapi dari fisiknya itu kan kelihatan besar, terus ngendikannya itu juga meyakinkan, sehingga kalau tanpa gelar apapun kan sudah orang nggak akan pernah tahu gitu ya. Ternyata tahun itu jenengan lulus paket C sekaligus mendirikan Prospek. Lah dulu ikut PKBM mana itu? Atau ikut apa itu? Sebelum mendirikan karena waktu itu saya memang kasusnya itu kasus yang jangan sampai lah kawan-kawan atau teman di sekeliling kita itu mengalami seperti saya. Karena apa? Punya beban saat diasumsikan oleh orang, apalagi itu oleh pejabat, kita pinter, kita punya legalitas, ternyata kita tidak punya apa-apa, itu beban sekali. Gitu ya. Saya pernah tahun waktu itu 98, itu masih reformasi baru itu, saya pernah pernah lulus, dikiranya saya lulus sudah S1 ekonomi, sehingga ada penawaran lah, demi penawaran kerja waktu itu. Gitu ya. Tapi karena ya malunya itu di situ, malunya itu di mana-mana. Mungkin untuk diri sendiri saya tidak pernah malu lah, karena memang saya dari orang yang kurang dalam tanda kutip ekonomi, sosial itu tidak punya. Tapi ada pejabat yang mengasumsikan saya sudah S1, saya ditawari pekerjaan ini bla 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 bla. Lah saya menolaknya itu
harus melakukannya bagaimana. Gitu ya. Iya, lah berawal dari situ menjadi support saya bahwa saya ternyata harus memiliki ijazah. Saya harus meneruskan sekolah, dan tahun 2004 itu berarti saya umur 30 tahun Mas, saya lahiran 74. Iya. Nah, 2004 saya sudah aktif dikejar paket dan ternyata tidak lulus. Nah, tapi sebelum itu lulus, di kelulusan itu disampaikan, ternyata saya sudah ditawari oleh pengelola PKBM. Waktu itu saya ikut di Banjarnegara. Pak Saipul di PKBM Banjarnegara itu sudah meninggal. Insya Allah sunnah khotimah, beliau guru saya. Nah, itu saya belum lulus, belum ada pengumuman kelulusan, tapi saya sudah ikut kuliah, itu sudah ikut kuliah dulu. Kuliah di mana tuh? Bantul, Catur Sakti. PLS itu. Nah, di tengah perjalanan saya sudah kuliah kok ternyata dikabari kuliah sih karena belum lulus. Wah, ayo susah itu kan. Akhirnya saya mengulang lagi ujian di 2005. Alhamdulillah lulus. Lah dari situlah saya muncul. Jangan sampai teman-teman saya, sahabat saya itu sesama aktivis atau masyarakat umum di kampung saya, di sekeliling saya, jangan sampai mirang-mirang ke orang lain seperti saya. Sehingga saya punya etikat, saya harus mendirikan lembaga agar bisa menyelenggarakan kejar paket. Gitu Gus. Iya, ini saya baru nyangka, ini sangat inspiratif ya. Saya kenal cukup ya, tapi memang tidak sedalam karena ini saya tuh baru tahu kalau beliau ini ikut kejar paket, mendirikan paket PKBM, dan sekarang menjelma menjadi PKBM yang cukup disegani ya, karena jejaring beliau aktivis IPNU juga karena pertemanan, humble dan lain-lain nih. Terus kemudian nama prospek sendiri itu gimana? Gitu. Filosofinya gimana? Ya, harus mendirikan lembaga yang saya pikir nama itu nanti akan membawa segalanya. Nama itu sebagai kunci. Doa ya. Iya, nama itu merupakan harapan. Dan yang saya prinsip nama itu bisa itu ya yang mudah diingat tapi bermakna. Lah, otak-atik punya keputusan saya prospek gitu, PKBM prospek. Nah itu kan mindsetnya kan kalau sudah punya gimana prospeknya, lah ternyata itu. Nah ternyata alhamdulillah sampai hari ini prospek itu yang merupakan pandangan ke depan bagus. Nah begitulah hari ini. Ya, itu langsung mendirikan di tempat jenengan, yayasan sendiri, tanah sendiri, gitu ya? Awalnya gimana? Ini kacau lagi. Gimana? Menarik. Waduh, 2005 waktu itu peta politik ya, waktu itu menjelang pilkada. Ini momen, ini kecerdasan orang PLS ini. Ini kecerdasan orang PLS harus kawan-kawan, sahabat-sahabat yang lain harus melihat momen seperti ini. 2005 itu menjelang pilihan bupati dan wakil bupati di Wonosobo. Nah, saat itu sudah muncul beberapa nama. Salah satunya adalah sesama alumni kejar paket C dan sesama kuliah bersama di Bantul itu orang kaya di Wonosobo, terkenal lah di Wonosobo. Nah, dari situ beliaunya pingin nyalon bupati. Nah, ini momen tepat. Nah, saya diajak kawan-kawan, saya diajak teman untuk ketemu. Dikiranya saya belum kenal, padahal beliaunya itu dengan saya teman kuliah. Tapi dari teman saya yang main politik itu, ayo Mas Rono, ketemu calon bupati. Saya kenalkan. Nah, ternyata sesampai di sana saya dilarang turun dulu dari mobil. Teman saya langsung mengajukan, Ji, saya punya teman Jos, ini kader militan, bagus. Nah, setelah gitu saya masuk, langsung, woi, ini kawan saya ini mahasiswa kacau ini, ngapain tidak pernah kuliah? Beliaunya tidak paham kalau saya itu sudah kuliah tapi harus tarik dulu karena tidak lulus pagaji. Nah, disitulah momen itu ngobrol-ngobrol, langsung saya menawarkan, sebut saja lah Haji Muhammad Soehardi itu, orang yang menjadi dalam tanda kutip malaikat saya dalam kehidupan saat ini.
Beliau yang mengawali. Saya menawarkan, gini, kita sesama alumni paket C, kita sesama mahasiswa pendidikan luar sekolah, baiknya untuk hari tua kita punya titipan, kita harus invest untuk masa depan. Apa ya, kita mendirikan lembaga pendidikan. Akhirnya ngobrol, saya disuruh membuat proposal, menawarkan program dan mengajukan permohonan di ACC saat itu. Sehingga singkat cerita, deal, saya dikasih modal untuk ngontrak rumah, untuk beli komputer, dan untuk pembiayaan 1 tahun. Itu sama gaji Pak Kaji Hardi, Pak Suhardi. Jadi enggak sih beliau? Jadi enggak, itu enggak, tapi enggak jadi nyalek. Enggak jadi. Ya waktu itu nyalon, waktu itu tetap nyalon, tapi dari independen, dan kita memang sudah komitmen dengan beliau. Kita berkawan, kita bersahabat, bukan di ranah politik. Karena beliau paham betul kalau afiliasi politik saya berbeda. Gitu. Nah, komitmen kita bersahabat di ranah sosial pendidikan untuk umat. Nah, ya alhamdulillah sampai hari ini. Saya waktu itu dimodali untuk itu, tapi bisa berkembang, dan beliaunya sempat menangis juga. Karena dulu saya tidak punya apa-apa, sekarang siswanya banyak, punya gedung dan sebagainya. Wah, luar biasa ya. Jadi Pak Suhardi ini ya betul-betul ya, didatangkan untuk malaikat ya, malaikat. Nah, terus singkat cerita punya tempat, punya gedung ini ya. Sekarang alumninya berapa ini? Ini alumni sudah 2000-an lebih. 2000-an dari paket ABC. Asetnya sudah banyak ini. Aset tidak terhitung karena memang administrasi kita belum bagus, artinya hitung-hitungan aset kemarin juga ditanya ke aset gimana? Nggak punya aset, ini aset pribadi semua. Iya. Jadi tapi itu namanya sudah yayasan ya? Kita pakai akte notarisnya, badan hukumnya Yayasan PKBM Yayasan Prospek, bawahnya Pusat Kegiatan PKBM Prospek itu. Jadi PKBM di bawah Yayasan Prospek. Betul. Pendirinya. Apa saja yang diselenggarakan di tempat panjenengan nih Pak Kholis? Selain PKBM apa aja? Siap. Ini juga berkembang ya, seiring sejalan dengan perkembangan, dengan kefahaman kita di dunia pendidikan luar sekolah. Yang waktu itu sebenarnya ada di balik cerita itu ada satu cerita lagi sebenarnya. Di samping saya itu alumni paket C yang ingin teman-teman jangan mengikuti jejak-jejak yang tidak baik. Sebenarnya sebelum itu saya adalah tutor pelatih desain grafis. Saya tukang sablon. Sehingga sebelum saya kejar paket itu, saya sudah ngajari sablon itu di LKP di Wonosobo, di SKB. Jadi lulus MTS sebagai terus pinter itu ya. Sablon perkembangan zaman. Langsung saya aktif, saya ngontrak di kota untuk buka percetakan di kota. Kenal dengan SKB, kenal dengan Depnaker, kenal dengan LKP. Sudah punya jejaring ya ternyata. Ya. Di situ saya hanya ingin, daripada saya ngajar ke lembaga-lembaga ini tidak bisa mengeluarkan sertifikat sendiri. Nah, saya berpikir kalau saya punya lembaga berarti saya bisa mengeluarkan sertifikat atas nama diri sendiri, dan sekaligus ternyata diarahkan oleh Dinas Pendidikan untuk mendirikan ini lembaga namanya PKBM, nanti bisa menyelenggarakan kejar paket, bisa menyelenggarakan kursus, dan sampai hari ini. Itu di tahun keberapa itu? Sudah langsung sejak berdiri? Saya sebelum mendirikan PKBM, saya memang sudah saya pengusaha dalam tanda kutip lah. Artinya waktu itu ya masih gagah-gagah sekali saya itu. Masih punya karyawan 9 walaupun sablon. Waktu itu memang ramai. Nah, sehingga ada yang kayak Pak Hala. Kalau di PKBM terus nanti masuknya apa itu? Life skill atau itu program usaha? Itu mencakup semua berarti kan, karena di PKBM itu kan sangat fleksibel dan dari apa saja di situ bisa masuk. Satu, desain grafisnya masuk bisa di program pendidikan life skill ya, kursus. Satu sisi itu. Sisi lain, usaha yang sudah jalan bisa menjadi bagian dari PKBM itu sebagai unit usaha yang untuk menopang keberlangsungan kehidupan lembaga. Di situ juga nanti alumni bisa berkumpul bersama untuk membuat
usaha bersama. Kalau dirututkan tahunnya itu jenengan mulai merintis yang sablon itu tahun berapa? Sablon itu saya 95, 94 saya sudah memulai. Berarti Itu. 10 tahun setelah 10 tahun Iya, jenengan mendirikan itu. betul. Berarti sudah punya akar kemana-mana. Artinya memang Jenengan saya- sudah jadi pengusaha. Iya betul, saya di total itu ya, di samping ada modal dari donatur itu, saya 1 tahun itu operasional mengambil keuangan sampai 30 juta di unit di Usaha percetakan saya. Namanya percetakannya apa tuh? Al-Haud Production. Al-Had. Al-Haud. Al-Haud. Haudun. Nah, Ya. Telaga Tempayan. Ya. Nah, surga itu. Ya. Dulu Mengalir. nyantri di mana tuh jenengan iki? Enggak nyantri, sepenting ning kampung ono Ngaji. Pak Kiai ya. Ngaji. Ngaji juga enggak. Sepenting teman-teman ngaji di Pak Kiai saya ikut gitu. Tapi dari tampilan itu kan jenengan kelihatan banget kalau aktivis NU, Ibnu, dan sedikit banget mesti pintar ngaji gitu. Paling enggak kalau nyerah ke nganten, ada ular-ular itu sudah bisa mesti itu tuh. Itu ya betul karena kita memang sudah aktif di masyarakat, sering paling untuk menjadi MC di walimahan. Ya, kelihatan pasrah banget. itu hal Otomatis ya. otomatis ya karena kita aktif di kampung ya. Lama-lama ya berlatih lah karena kita tidak sekolah berarti ya otodidak. Jadi kembali ke tahun 2005 jenengan mendirikan dengan begitu haru biru dramatis Iya. dengan ketemu Pak Haryadi. Tapi sebenarnya jenengan sudah punya Unit usaha. ya, itu justru lebih menguatkan ya. Selain kesetaraan ada paket A semua, A, B, C ada. Iya ada kesetaraan paket ABC. PAUD-nya ada nggak nih? PAUD ada. Sejak awal atau baru-baru? PAUD 2011. 2011. PAUD 2011. Semuanya Betul. dikelola. Ada berapa tutor jenengan keseluruhan? Iya, kalau saat ini banyak sekali karena kita punya binaan saat ini ya, kita punya binaan 12 desa mitra. Itu semua pakai MOU? Oh betul MOU dengan desa. Bukan lembaga tapi desa ya? Pemerintah desa. Kita desa. dengan Pak Lurah. Dengan dari PKPM memfasilitasi administrasinya desa monggo masyarakat terutama di bidang kesetaraan. Sehingga kita punya 12 desa mitra sejumlah hari ini tertulis di Tapudik itu hanya 1033 warga belajar. Hanya alumni sudah Sepertinya 2000-an. terbanyak ya. MOU itu kalau dengan mereka dengan mitra gimana cara kerjanya? Kita simpel aja karena gini. Wonosobo itu 2015 divonis oleh pemerintah provinsi Kabupaten Wonosobo di Jawa Tengah adalah kabupaten atau daerah termiskin di provinsi. Dan indikatornya adalah salah satunya adalah rata-rata lama sekolah itu masih minim, yaitu 6,1. Itu 2015. Sehingga saya sempat ditimbali sama Pak Bapeda, Kepala Bapeda untuk diskusi dan harapannya melalui PKBM dengan program kesetaraannya itu mampu mengangkat meningkatkan rata-rata lama belajar. Dan akhirnya alhamdulillah saya termotivasi itu, saya membuat perencanaan bermitra dengan desa-desa. Kalau dulu penyelenggaraannya biasa ya masyarakat yang dulu awalnya masyarakat yang ke kita lembaga yang daftar. Tapi 2016 saya mencoba menawarkan ini kepada desa-desa, tempat, fasilitas dan sebagainya itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Lembaga PKBM ini yang memfasilitasi administrasi, pencatatan di Dapodik dan sebagainya. bayar nggak mereka? Itu total warga itu yang dari desa mitra itu enggak boleh ditarik, total gratis. Itu sudah tahu jawab Pak Lurah itu ya. Karena kita dari lembaga itu tidak menuntut apa-apa dari desa karena semuanya sudah terserah monggo Pak Kepala Desa. Tutornya mau dibayar ya Pak Kepala Desa, mau di sekolahan ya berarti Pak Kepala Desa, mau apa kita hanya memfasilitasi administrasi lah dan modul-modul. Jadi bisa menginspirasi ya. Jadi cerita Pak Kholis ini paling nggak untuk menguatkan jejaring dan menguatkan kelembagaan kita memang harus banyak MOU terutama dengan yang punya masyarakat yaitu kepala desa. Terus ini ya dengan
kegiatan seperti itu jenengan masih tetap ngopeni kuliahnya ya. Nah, Itu singkat cerita S1-nya lulus tuh. Berapa tahun tuh? S1 masuk 2005, lulusnya 2011. 2011. Oh, ya lumayan itu. Iya. Ya. Itu dimulai dari umur 30 ya. Saya 30. Kemudian melanjutkan langsung S2 atau Langsung gimana? S1, betul. S1 lulus 2011 itu bulan apa itu? Langsung masuk. Karena kebetulan Dinas Pendidikan Kecamatan itu UPTD juga perhatiannya bagus banget dengan saya, terutama Mbolo malah. S1-nya udah tutupi dengan S2. Nah, S2-nya Maret 2013 Mulai start. itu udah lulus itu. Berarti langsung S1 lulus langsung 2013. Jurusannya apa itu yang S2? S2 manajemen pendidikan Pendidikan. di Malang itu? Widya Oh, itu ya. Widya Wiwah Yogyakarta. Yang Malang ini kan S3. Dan sekarang lagi program doktoral ya. Ya, mohon doanya. Bayangkan ya. Dulu peserta paket, punya lembaga paket, sekarang menyelesaikan doktoral. Tidak lulus paket juga udah. Iya, iya. Luar biasa ini Mas. Kalau di Jawa Tengah sendiri jenengan petanya gimana? Ini kan pengurus juga di DPW ya. Setelah saya lihat prospek ya cukup menjadi contoh lah. Kapan-kapan kita ke sana ya. Kita ngambil video ke sana gitu. Siap. Jawa Tengah sendiri petanya gimana Mas? Ya, untuk Jawa Tengah ini untuk bidang KPLS-an sebenarnya itu adalah ajang perjuangan lahan perjuangan yang sangat bagus lah. Karena jelas Jawa Tengah ini termasuk banyak tingkat potensi ya. Anak-anak putus sekolah masih banyak, life skill juga perlu dikembangkan sehingga ya di Jawa Tengah ini yang minat, yang punya ghairah untuk berjuang di pendidikan luar sekolah adalah sangat berkesempatan. Itu yang masuk disertasi jenengan? Ya, disertasinya apa ini? Disertasi berubah-ubah, tapi yang pasti kadang kita emang pingin punya idealisme yang tinggi ya, tapi saat mau meneliti itu ternyata dosen pembimbing itu juga mengarahkan enggak, jangan terlalu idealisme karena nanti idealis itu belum tentu tercapai dengan target waktu lah. Ini yang saat ini sudah mengerucut, ini kita ya masih di seputar pendidikan kesetaraan lah. Itu nanti kita mengurai tentang aksesibilitas dan partisipasi pada pendidikan, terutama di bidang pendidikan luar sekolah. Insya Allah ini disertasinya seperti itu. Ya, penelitian di mana itu? Kita di Kabupaten Wonosobo saja. Di Kabupaten Wonosobo kan kebetulan ada 17 lembaga PKBM yang masing-masing sudah meluluskan program kesetaraan sehingga variatif sekali. Wonosobo daerah miskin, pegunungan, geografisnya itu pegunungan ya sulit untuk dijangkau. Ini di situ keunikannya dan insya Allah mohon doanya untuk nanti bisa diselesaikan. Untuk ya 2 Desember ini harus proposal, sudah mulai semester seminar. Saya itu malu sendiri bang, saya itu ya nggak paket. Saya juga lulus S1 ya loto gaya itu. Tapi tidak sehiroh Mas Kholis ini, Pak Kholis ini yang bisa sampai ke menginspirasi kita semua bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita punya niat dan punya semangat. Yang terakhir Pak Kholis, ini mimpin jenengan di dunia kesetaraan itu apa? Yang bayangan imajinasi jenengan seideal mungkin atau yang menjadi masa depan ini apa? Gini loh, dari 2005 sampai hari ini yang menganggap pendidikan kesetaraan itu bagusnya itu lahir batin bisa dihitung dengan jari. Mohon maaf. Penyelenggaranya? Iya, enggak semuanya. Bahwa program kesetaraan ini itu kita masih dipandang sebelah mata. Tidak hanya masyarakat umum, bahkan praktisi pendidikan, bahkan pejabat dinas pendidikan sekalipun masih menganggap pendidikan kesetaraan itu adalah makhluk asing, makhluk yang tidak perlu diperhatikan. Tapi diperlukan. Nah, itu satu sisi satu sisi tidak dianggap, sisi lain saat berbicara tentang kemiskinan,
indeks manusia, dan kemudian sebagainya. lama sekolah dari mana ya? Nah, itu lah ini. Nah, dari itu membuat saya itu harus ginilah, karena saya betul-betul dari kesetaraan. Saya pingin membuktikan pada dunia lah. Mohon maaf, saya ini mungkin persoalan hayal, tapi bagi saya bukan hayal lagi. Ini sudah menjadi kenyataan. Saya punya mimpi. Kesetaraan besok itu harus setidaknya jangan sampai dipandang sebelah mata, karena eksistensi, partisipasi program kesetaraan ini telah membuktikan, telah membuktikan banyak hal. Nah, hanya kan perlu pendobrak, Gus, perlu pendobrak. Artinya apa? Mohon maaf, orang itu akan berbicara kepada Gus Afif itu akan mencibir. Apa Gus Afif itu? Karena apa? Dia bukan praktisi, dia hanya praktisi yang dalam tanda kutip mungkin mengambil satu keuntungan dari program PKBM kesetaraan, terutama kesetaraan. Karena apa? Jenengan alumni UIN, alumni UGM, enggak gumun. Tapi saya ingin membuktikan pada dunia, ini loh, alumni kejar paket punya lembaga yang hari ini bisa doktor, dan doktor saya adalah doktor kesetaraan nanti. Begitu kepinginnya saya. Amin. Kita doakan bersama-sama, sangat inspirasi kita semua. CL Channel nanti dilihat sendiri, dirasakan sendiri. Jadi channel ini yang manfaat, yang baik diambil, dan saya yakin banyak manfaatnya dengan Bapak Ahmad Mukholis, calon doktor kita dari kesetaraan, dari sekolah kejar paket yang punya lembaga paket, dan nanti insya Allah akan doktornya tentang kesetaraan. Amin. Amin. Terima kasih CL Channel, terima kasih. Siap. Waktunya Sami, kita ketemu di lain kesempatan dalam suasana yang lebih menyenangkan dan lebih berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.